Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Marwiyah Sitorus, NPM 22082600020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kista Bartholin pada blog ginekologi. Yang pertama, kita mulai dari definisi dari kista Bartholin itu sendiri, yaitu dia itu kista kelenjar Bartholin. Dia adalah penyumbatan jinak kelenjar Bartholin yang biasanya dia unilateral dan tanpa gejala, dan mungkin kebetulan ditemukan selama pemeriksaan panggul dan pemeriksaan pencitraan atau pemeriksaan penunjang. Kemudian kistanya itu dia biasanya berdiameter 2-4 cm dan dapat menyebabkan dispareunia, iritasi urin, dan nyeri panggul yang samar-samar. Kemudian kista ini biasanya dia diisi dengan cairan non-purulen yang mengandung Staphylococcus, Streptococcus, dan Escherichia. Kemudian kelenjar Bartholin ini sendiri dia juga dikenal sebagai kelenjar vestibular yang lebih besar. Dia sepasang kelenjar yang sebesar 0,5 cm yang terletak di bagian kanan, bawah, dan kiri pada posisi jam 4 dan jam 8 dari introitus vagina. Kelenjar Bartholin ini sendiri dia adalah kelenjar yang mengeluarkan lendir yang berperan dalam pelumasan vagina. Kelenjar Bartholin ini dia umumnya tidak teraba ketika tidak terhalang. Kista dan abses dia sering ditemukan setelah permulaan pubertas dan penurunan insiden setelah menopause. Kista dan abses ini dia sama persis di jenisnya gitu, dia sangat sulit untuk dibedakan. Kemudian lanjut kepada yang kedua, yaitu etiologi dari kista Bartholin itu sendiri, yaitu dia bisa obstruksi kelenjar Bartholin ini dia dapat terjadi setelah trauma pada daerah episiotomi ataupun persalinan. Dia itu misalnya ketika terjadi trauma pada daerah vagina kita, mungkin dia bisa mengalami kista Bartholin. Kemudian ketika mengalami episiotomi saat persalinan, kemudian bahkan bisa saat persalinan, setelah persalinan dia bisa terjadi kista Bartholin. Namun itu juga dapat terjadi tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, kita lanjut kepada faktor resiko. Faktor resiko dari kista Bartholin ini sendiri yaitu aktif secara seksual dan berusia sekitar 20-30 tahun. Kemudian dia mempunyai kondisi penyakit penyerta seperti diabetes. Kemudian wanita yang menderita infeksi menular seksual atau melakukan kegiatan seks yang tidak aman. Kemudian yang keempat masuk kepada tanda dan gejala. Yang pertama itu kita dapat menemukan pada inspeksi, kita lihat, kemudian kita palpasi, sekalian kita inspeksi dan palpasi, kita dapat melihat ada tonjolan satu sisi di kiri atau di kanan, kemudian benjolannya itu lunak, kemudian benjolannya itu juga terasa nyeri. Dia membuat rasa tidak nyaman saat duduk ataupun berjalan, kemudian dia sakit saat berhubungan intim, bengkak, serta terlihat kemerahan, dan bahkan bisa yang terkena kista Bartholin ini bisa merasakan demam. Kemudian yang kelima, cara mendiagnosis dari kista Bartholin ini sendiri yaitu kita bisa melakukan dengan cara anamnesis. Dari anamnesis kita juga bisa mengarahkan bahwa pasiennya ini mengalami kista. Biasanya dia mengeluh adanya benjolan di daerah pulpa. Kemudian dia bisa juga mengeluhkan dengan rasa nyeri atau asimptomatik. Kemudian kista Bartholin ini dia sering bersifat kronis. Umumnya dia tidak menunjukkan gejala akut. Tetapi perlu ditanyakan apakah nyeri terasa saat beraktivitas seperti berjalan, duduk, berdiri, atau saat berhubungan seksual. Biasanya pasiennya itu ketika kita tanya apakah terasa nyeri saat beraktivitas ataupun berhubungan seksual, saat berjalan, duduk, berdiri, biasanya pasien akan menjawab iya nyeri gitu. Kemudian
Keluhan lainnya dia dapat demam, gatal, ataupun keluar cairan purulenta. Biasanya dia mengalami keputihan, kemudian bisa juga mengalami perdarahan vagina. Kemudian bahkan membuat rasa tidak nyaman seperti ada rasa mengganjal. Kemudian biasanya dia ada faktor yang memperberatnya juga. Ketika kita tanya adakah faktor memperberat, pasiennya bilang iya ada. Kemudian dia juga pernah bergonta-ganti pasangan atau ada riwayat bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian dia pasiennya ini pernah mengalami riwayat penyakit menular seksual. Kemudian dia juga pernah mengalami riwayat kista sebelumnya atau mengalami abses Bartholin pada sebelumnya. Kemudian setelah kita anamnesis, pasiennya bilang ada benjolan, rasa nyeri, rasa tidak nyaman. Kemudian kita lanjut kepada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dan ginekologi sekalian. Kemudian pada diagnosis kista Bartholin ini dia dapat ditegakkan pada pemeriksaan ginekologis dengan posisi litotomi. Kita memeriksa ibu dengan posisi litotomi, kita suruhnya ibu membuka pakaian dalamnya, kita minta izin terlebih dahulu. Kemudian kista ini dia dapat teraba di bagian unilateral vulva, yaitu pembengkakan di arah jam 8 ataupun jam 4 ataupun jam 8 di labia minor posterior. Kemudian dia teraba nyeri di benjolan itu dan terdapat fluktuasi. Kemudian pada waktu pemeriksaan ginekologisnya itu kita sekalian melakukan kultur swab. Kemudian kita melakukan kultur swab, biopsi, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pada kultur swab itu kita lakukan kultur swab pada cairan yang keluar seperti keputihan tadi pada daerah sekitar vagina untuk mengidentifikasi bakteri apa yang menyebabkan terjadinya kista Bartholin ini. Biasanya dia seperti Chlamydia trachomatis ataupun Neisseria gonorrhoeae, sehingga dia dapat diberikan antibiotik yang tepat setelah kita menemukan apa penyebab dari kista Bartholin ini sendiri. Kemudian kita bisa juga melakukan biopsi. Biopsi ini dia prosedur yang dilakukan pada wanita dengan usia di atas 40 tahun gitu, atau ketika ada kecurigaan yang mengarah ke keganasan untuk menyingkirkan karsinoma kelenjar Bartholin. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan CT. Itu dia dapat digunakan untuk pemeriksaan kista Bartholin yang besar. Tetapi kalau misalnya kecil kita nggak usah melakukan MRI itu. Tapi ketika kista Bartholin ini sudah besar, kita dapat melakukan MRI ataupun CT. Kemudian kista ini dia asimptomatik, juga dapat diketahui melalui pemindahan MRI ataupun melalui CT ataupun melalui ultrasound high definition. Setelah kita mengetahui apa penyebab dari kista Bartholin itu sendiri, kita dapat memberikan tata laksana, yaitu seperti antibiotik termasuk trimethoprim sulfametazole. Kemudian kita juga dapat memberikan amoxicillin ditambah clindamycin, atau juga bisa dapat kita berikan cefixime dan clindamycin. Tetapi kalau kista Bartholin ini kan tadi dia pasiennya itu mengeluhkan rasa nyeri gitu kan, jadi kita dapat menambahkan obat untuk pereda nyeri. Sekian presentasi dari saya, ini referensi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name.